Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu ya bagi kalian semua, dimanapun kalian berada. Oke, kali ini kita akan membahas bersama mengenai pengolahan data dan juga analisis data. Saya slideshow terlebih dahulu ya. Nah, setelah kalian melakukan penelitian di lapangan, tahap selanjutnya itu adalah kalian harus melakukan pengolahan data dari hasil yang telah peneliti dapatkan. Kemudian setelah pengolahan data, yang harus dilakukan selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Nah, penggunaan pengolahan data ini sangat penting ya dalam melakukan analisis data, terutama dalam penelitian kuantitatif. Pengolahan data itu apa sih? Pengolahan data itu adalah langkah-langkah yang digunakan untuk menganalisis data yang sudah diperoleh setelah peneliti melakukan suatu penelitian. Jadi, peneliti yang sudah melakukan tahap pengumpulan data menggunakan misalkan instrumen yang berupa kuesioner, atau observasi, rekam medis, dan lain sebagainya. Kemudian dari hasil-hasil penelitian tersebut yang sudah kita peroleh di lapangan harus diolah ya untuk mendapatkan informasi terkait dengan data yang sudah didapatkan selama penelitian. Nah, pengolahan data tersebut harus dilakukan sesuai dengan kode yang diberikan terhadap masing-masing variabel. Misalkan, pada variabel jenis kelamin, misalkan, untuk laki-laki kita beri kode 1, dan untuk perempuan diberikan kode 2. Nah, untuk tahap pengolahan data, yang pertama itu adalah tahap editing atau pemeriksaan data. Proses editing ini itu merupakan proses dengan melakukan pemeriksaan data yang telah diperoleh dari lapangan setelah peneliti melakukan penelitian di lapangan. Pemeriksaan datanya itu berupa buku register, daftar pertanyaan, atau jawaban-jawaban dari responden terhadap kuesioner yang sudah terjawab oleh responden selama dilakukannya penelitian. Nah, proses editing ini alangkah baiknya apabila dilakukan di lapangan ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar data yang salah atau data yang meragukan, peneliti itu dapat langsung menelusuri kembali ke responden atau ke informan yang bersangkutan. Sehingga peneliti tidak perlu kembali lagi ke lapangan apabila ternyata datanya itu ada yang rancu. Nah, untuk editing ini, itu adalah tahap pertama ya dalam pengolahan data. Nah, yang perlu peneliti lakukan dalam tahap editing ini yaitu kita perlu melakukan pemeriksaan seluruh kuesioner atau seluruh formulir isian setelah data terkumpul. Apakah data itu dapat dibaca? Apakah semua pertanyaan-pertanyaan itu sudah terisi secara lengkap atau belum? Kemudian, apakah terdapat ketidakserasian antara jawaban yang satu dengan yang lainnya? Nah, itu yang disebut dengan konsisten, apakah datanya tersebut konsisten atau tidak. Kemudian, apakah dalam kuesioner tersebut atau seluruh formulir tersebut isiannya itu apakah terdapat kesalahan lainnya yang dapat mengganggu proses pengolahan data selanjutnya, nah, atau dinamakan dengan akurasi ya. Nah, itu yang perlu dilakukan pemeriksaan dalam keseluruhan kuesioner. Jadi, kita pastikan terlebih dahulu ya, kuesioner atau seluruh formulir isian setelah data terkumpul, itu apakah dapat dibaca, apakah lengkap, apakah sudah konsisten atau belum, dan juga tingkat akurasinya. Nah, editing ini dapat dilakukan dengan cara
Yang pertama, editing lapangan. Nah, untuk editing lapangan ini, supervisor itu melakukan pengecekan ulang ya terhadap beberapa pertanyaan penting, biasanya kepada 10% responden ya, segera dilakukan setelah data terkumpul semuanya. Kemudian untuk cara yang kedua itu dengan editing menyeluruh. Editing menyeluruh ini dilakukan secara menyeluruh terhadap jawaban-jawaban responden sehingga dapat diketahui konsistensi jawabannya itu konsisten atau tidak. Nah, untuk editing ini ada dua cara ya. Jadi caranya bisa dilakukan dengan editing lapangan ataukah dengan editing secara menyeluruh. Nah, dalam editing ini biasanya kesalahan-kesalahan yang sering terjadi itu adalah jawaban itu tidak tepat di kolom yang sudah tersedia, di kolom yang telah disediakan oleh peneliti. Jadi responden terkadang memilih jawaban atau menceklis atau memilih jawaban di kolom yang tidak sesuai dengan yang sudah disediakan oleh peneliti. Kemudian kesalahan yang sering terjadi juga yaitu adalah salah dalam menulis jawaban. Misalkan jenis kelamin dijawab dengan isian 20 misalkan. Atau dijawab dengan angka 30 dan lain sebagainya. Kemudian kesalahan yang selanjutnya yaitu pendidikan. Untuk pendidikan ini diisi tamat perguruan tinggi, tetapi umurnya itu diisi 18 tahun. Jadi seharusnya apabila umurnya masih 18 tahun, berarti dia baru memasuki perguruan tinggi dan belum tamat. Jadi yang harus diisi adalah tamat SMA ya, bukan tamat perguruan tinggi karena responden tersebut masih kuliah atau masih menjalankan studi di perguruan tinggi. Kemudian yang selanjutnya yaitu kesalahan dalam menggunakan unit ukuran atau satuan. Misalkan satuan untuk kadar darah harusnya untuk satuan hemoglobin, kadar hemoglobin yang harusnya gram per desiliter, kemudian di situ diisi mililiter atau kilogram seperti itu. Nah, jadi kesalahan-kesalahan tersebut yang sering terjadi di lapangan harus dihindari ya, sehingga setelah data terkumpul di peneliti, kemudian peneliti harus langsung mengecek jawaban-jawaban yang sudah terisi oleh responden tersebut sewaktu peneliti masih di lapangan, sehingga apabila nanti sudah di rumah atau sudah pulang dari tempat penelitian, kalian tidak perlu lagi untuk datang kembali ke tempat peneliti karena ada misalkan data yang kurang atau data yang salah ataupun yang meragukan. Kemudian setelah editing, tahap kedua itu adalah coding atau pemberian kode. Coding ini adalah tahap pemberian kode jawaban terhadap kuesioner yang sudah dijawab oleh responden selama penelitian berlangsung. Contohnya, untuk variabel misalkan variabel kadar hemoglobin ya. Untuk kadar hemoglobin, untuk klasifikasi anemianya, untuk menurut WHO itu dibagi menjadi 3, yaitu anemia ringan, anemia sedang, dan anemia berat. Nah, untuk anemia ringan ini, apabila kadar hemoglobinnya 11,9 hingga 11 gram per desiliter. Kemudian untuk
Anemia sedang diberikan kode 2 ya apabila jawabannya di situ 10,9 sampai 8,0 gram per desiliter. Kemudian untuk anemia berat diberikan kode 3 apabila kadar hemoglobin itu kurang dari 8 gram per desiliter. Nah, cara pengkodean yang telah dibuat tersebut itu harus dicatat ya. Namun apabila cara pengkodeannya itu tidak rumit ya, hanya simpel saja, tidak perlu dibuat buku kode khusus. Jadi nanti tinggal kita berikan kode di sebelah lembar jawab responden. Nah, namun apabila peneliti merasa perlu untuk membuat buku kode, ya peneliti itu bisa membuat dengan buku kode khusus ya dengan format tabelnya itu seperti ini contohnya. Di sini ada nomor, kemudian variabelnya itu apa, kemudian diberikan kodenya berapa dan keterangannya apa. Misalkan di sini untuk variabel umur. Nah, variabel umur ini kita tidak berikan kode ya karena umur itu ada rentangannya. Nanti untuk keterangannya berarti umur itu satuannya adalah dalam tahun. Kemudian untuk variabel pendidikan terakhir. Untuk variabel pendidikan terakhir ini kita beri kode 1 apabila responden tersebut itu tidak memilih atau tidak tamat SD. Kemudian untuk kode 2 apabila responden tersebut itu adalah tamat SD. Kode 3 apabila responden tamat SMP. Dan kode 4 apabila responden tamat SMA. Serta apabila responden itu sudah sarjana atau sudah menyelesaikan studinya di perguruan tinggi, maka kita beri kode 5. Kemudian untuk variabel pekerjaan misalkan. Untuk pekerjaan apabila misalkan pekerjaan responden itu PNS atau ABRI, kita berikan kode 1. Apabila swasta, kita beri kode 2. Kemudian apabila buruh, kita beri kode 3, dan tidak bekerja, kita beri kode 4. Ini sesuai dengan keinginan peneliti ya untuk memberikan kodenya ini. Kemudian untuk variabel anemia, tadi ya untuk yang ringan kita berikan kode 1, sedang kita berikan kode 2, dan juga berat kita berikan kode 3. Nah, tadi coding itu untuk yang pertanyaan tertutup. Jadi, data yang dikumpulkan dengan pertanyaan-pertanyaan tertutup yang sudah peneliti berikan pilihan atau option jawabannya, sehingga responden tinggal menceklis atau memilih salah satu jawaban yang sesuai dengan jawaban responden. Nah, itu kita sudah dapat menetapkan pengkodeannya ya. Pengkodeannya sudah bisa kita tetapkan pada saat instrumen itu kita buat. Namun, kita perlu untuk mempertimbangkan apabila ada jawaban-jawaban yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Jadi kita perlu pertimbangkan untuk menyediakan satu kode lagi ya untuk menampung informasi di luar kelas-kelas yang telah peneliti sediakan. Karena apabila ada jawaban kosong dan peneliti itu misalkan tidak dapat bertemu lagi dengan responden karena misalkan untuk teknik samplingnya yaitu menggunakan asidental misalkan. Nah, bisa kita berikan kode lebih lanjut karena kalau misalkan kita menggunakan teknik asidental, menggunakan responden yang pada saat itu ada, pada saat kita temui saat itu juga, nah kita tidak bisa untuk mencari lagi atau menanyakan lagi kepada responden tersebut. Nah, jadi kita bisa berikan kode lebih lanjut. Misalkan menambahkan kode tidak tahu, atau tidak ada jawaban, atau jawaban tidak relevan, seperti itu. Nah, pemberian kode itu dapat dilakukan pada sisi halaman instrumen ya, di samping item pertanyaan.
Kemudian untuk pengkodean, untuk data yang dikumpulkan dengan pertanyaan terbuka, ya, kalau untuk pertanyaan terbuka ini berarti peneliti tidak menyediakan jawaban. Jadi responden itu berhak untuk menuliskan apapun yang sesuai dengan jawaban responden. Nah, untuk pengkodenya, untuk pertanyaan terbuka ini, itu untuk data yang dikumpulkan dengan pertanyaan terbuka ini dilakukan setelah data-data dari responden tersebut itu terkumpul ke peneliti. Nah, sebagian data dapat diberi kode sebelum pengumpulan data. Nah, pengkodean lebih lanjut dilakukan setelah semua data dikumpulkan. Kemudian tahap ketiga itu adalah entry data atau memasukkan data ya. Entry data ini adalah proses memasukkan atau memindahkan jawaban responden atau kode jawaban terhadap masing-masing variabel ke dalam media tertentu, misalkan master tabel. Ya, jadi misalkan contohnya kita bisa menggunakan program Microsoft Excel. Kemudian setelah kita memasukkan kode jawaban ke dalam Microsoft Excel, kita bisa melakukan transferring data. Kita pindahkan data ke program pengolahan data ya. Misalkan kita yang paling general itu adalah menggunakan aplikasi SPSS ya. Jadi kalian bisa memindahkan atau mentransfer data yang sudah kalian masukkan ke Microsoft Excel ke dalam program olah data yaitu SPSS atau Statka atau Stata atau software statistik lainnya ya yang ingin kalian gunakan untuk menganalisis data. Jangan lupa ya untuk menyimpan file tersebut di tempat yang aman, misalkan di data D atau data C. Jangan sekali-kali kalian menyimpan data di C ya, karena nanti apabila ada kendala dengan laptop kalian, misalkan laptop kalian trouble atau perlu diinstal ulang, jadi file-file yang ada di C itu pasti akan hilang. Jadi simpanlah data di drive D ataupun E agar file tersebut masih aman ya apabila nanti ada masalah dalam laptop kalian. Atau bisa juga ya yang lebih aman kalian bisa simpan di Google Drive sehingga nanti dimanapun kalian berada kalian bisa mengakses file tersebut asalkan kalian ada koneksi internet. Nah, tahap selanjutnya yang keempat adalah data cleaning. Cleaning data ini adalah proses pengecekan kembali data yang sudah dimasukkan dalam bentuk master data atau software statistik, misalkan tadi ya, SPSS, Statka, Stata, dan lain sebagainya. Nah, proses cleaning ini itu bertujuan untuk mengetahui apakah data yang sudah di-entry ke dalam software statistik itu terdapat kesalahan atau tidak. Karena walaupun rambu-rambu sudah kita pasang ya di entry data, namun biasanya kesalahan-kesalahan masih saja mungkin terjadi. Sehingga pembersihan data atau cleaning data ini harus tetap dilakukan. Nah, salah satu caranya yang sering dilakukan adalah dengan melihat distribusi frekuensi dari variabel-variabel dan menilai kelogisannya ya. Nah, untuk data continue itu ada interval, rasio ya. Nah, itu dapat dilihat sebarannya untuk melihat ada tidaknya pencilan atau outlier-nya. Dan yang tahap pengolahan data yang terakhir adalah tabulating data. Untuk proses tabulating data ini adalah proses penyusunan data sedemikian rupa agar mudah dijumlahkan, disusun, untuk disajikan dan dianalisis. Nah, tabulating data atau penyusunan data itu dapat dilakukan dengan menyusun data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi atau tabel silang atau
diagram, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti bisa kalian lakukan di Excel ataupun di SPSS ataupun program-program aplikasi lainnya. Nah, setelah pengolahan data itu selesai kita lakukan, tahap selanjutnya adalah analisis data. Nah, untuk analisis data dalam penelitian ini terdiri dari 3 ya. Yang pertama adalah analisis univariat, analisis bivariat, dan analisis multivariat. Nah, apabila variabel dalam penelitian kita itu hanya ada satu variabel saja, misalkan ya contohnya, gambaran tingkat keberhasilan menyusui pada ibu nifas. Nah, berarti di situ hanya ada satu variabel saja, yaitu tingkat keberhasilan menyusui. Nah, sehingga analisis yang dapat dipakai atau analisis yang dapat dilakukan di situ hanyalah analisis univariat, karena hanya terdapat satu variabel saja. Ya, karena untuk analisis bivariat ini yaitu untuk mengetahui distribusi frekuensi pada setiap variabel penelitian. Jadi, nanti yang akan muncul hanyalah ukuran-ukuran penyebaran datanya saja. Misalkan seperti mean, median, modus, dan juga bisa juga kita tampilkan di situ tabel distribusi frekuensi, bisa juga grafik atau histogramnya saja. Nah, itu kalian bisa nanti lakukan di SPSS. Kemudian, apabila dalam penelitian kita itu ada 2 variabel, nah analisis datanya setelah kita menganalisis menggunakan analisis univariat, kita lanjutkan dengan analisis bivariat. Nah, nanti kita menganalisisnya sampai analisis bivariat ya, apabila terdapat 2 variabel dalam penelitian kita. Nah, untuk analisis bivariat ini untuk menguji hubungan antara 2 variabel, antara variabel independen dengan variabel dependen. Jadi ada variabel X dan ada variabel Y yang harus kita analisis, yang harus diuji apakah ada hubungan antara kedua variabel tersebut, apakah ada pengaruh, ataukah ada perbedaan, atau ada perbandingan, dan lain sebagainya. Nah, nanti kita bisa lihat hasilnya, apakah ada hubungan, atau perbedaan, atau pengaruh dengan melakukan analisis bivariat. Dan yang terakhir, apabila terdapat lebih dari 2 variabel, ya, yang terdiri dari beberapa, misalkan variabel independen, ada 3 variabel independen, kemudian variabel dependennya 1. Nah, itu kalian bisa menggunakan analisis multivariat. Jadi, intinya untuk analisis multivariat ini, apabila terdapat lebih dari 2 variabel independen ya, dan terhadap satu variabel dependen. Nah, dengan kata lain, variabel multivariat ini itu bertujuan untuk melihat hubungan atau pengaruh dari beberapa variabel-variabel independen ya, karena di situ variabel independennya lebih dari satu. Ya, secara bersama-sama kita lihat apakah ada hubungan, ataukah ada pengaruh, ataukah ada perbandingan terhadap variabel dependennya. Contohnya ya, misalkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam ASI eksklusif terhadap perkembangan anak usia 6 hingga 12 bulan misalkan. Nah, di dalam kata faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan ASI eksklusif, itu berarti di situ terdapat beberapa variabel independen ya, karena faktor-faktornya itu banyak, lebih dari satu ya. Nah, itu sebagai variabel independennya. Kemudian sebagai variabel dependennya, itu adalah perkembangan bayi gitu ya. Jadi intinya ya, tadi apabila terdapat 2 variabel atau 2 variabel
lebih dari 2 variabel, maka analisis datanya itu sampai analisis multivariat. Oke, baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kalian dalam melakukan pengolahan data dan juga menganalisis data dari penelitian kalian nantinya. Oke, saya cukupkan sekian. Apabila ada kurang lebih, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.